warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 151421039. Kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ibusain MPD. Pada video kali ini, materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai pembuatan media pembelajaran di SD, di mana di dalamnya mengandung 3 poin, yaitu unsur-unsur dalam pembuatan media pembelajaran, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu unsur-unsur dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran, yaitu yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu, sehingga sajian visual merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan serta informasi yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif warna atau ruang, penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan-keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Keseimbangan simetris disebut keseimbangan formal dengan menampakkan dua bayangan visual tampak statis. Unsur yang kelima yaitu bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur, seperti warna. Dan yang terakhir yaitu warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta menciptakan respon emosional tertentu. Poin yang kedua, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Nah, jadi terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan menggunakan tes. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran instruksional objektif dengan operasional dan khas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Dan yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan.
Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Poin yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat pembelajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Kemudian yang kelima, penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manfaat yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran pembelajaran ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi pembelajar. Dengan demikian, pembelajar akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar pembelajar, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Yang kesembilan, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat misalnya dapat dijelaskan melalui media gambar pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Demikian pula materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media. Kemudian yang ke-10, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa, atau beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Dan yang terakhir, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Objek-objek dalam pembelajaran, proses atau kejadian tertentu dapat dipercepat atau diperlambat dan disaksikan melalui media hanya dalam waktu beberapa menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait dengan semakin beragamnya media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media, apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, familiaritas media, yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih serta siswa pernah mengetahuinya. Dan yang ketiga, membandingkan dan menyesuaikan sejumlah media yang akan digunakan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.